Keluarga Kirimang Maheda dengan 3 putra-putri dan 3 cucu, berdomisili di Kampung Batunderang. Sekarang ini ada di samping peti jenazah. Yang ketiga, Alexson Johannes Kirimang, membentuk keluarga Kirimang Manamuri dengan 2 putra dan 1 cucu, berdomisili di Tahuna. Sekarang ada di samping peti jenazah. Yang keempat, Marlin C. Kirimang, membentuk keluarga Palele Kirimang dengan 3 putri dan 5 cucu, berdomisili di Depok, Jawa Barat, dan sekarang ini ada di samping peti jenazah. Yang kelima, Martin Luther Kirimang, almarhum, membentuk keluarga Kirimang Birahi dengan 3 putra-putri dan 1 cucu, berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Almarhum Bapak Ofransius Kirimang menikah dengan Ibu Junwati Irene Salamate pada tanggal 9 Desember 1982 di Manado dan dikaruniai 1 orang putra, Pendeta Adolf Bastian Lopas Kirimang, SSI, yang sekarang bertugas sebagai pendeta jemaat di Gemis Sesaluhang Belengan dan Gemis Pangumbalerang Batuhu Belengan Resort Gemis Manganito. Riwayat pendidikan garing pelatihan. Pendidikan umum SD YPK Batunderang, lulus tahun 1967. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Pertama atau SMET Negeri 4 Jakarta, lulus tahun 1971. Yang ketiga, Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas atau SMEA Negeri 10 Jakarta, lulus tahun 1974. Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi di Universitas Jayabaya Jakarta, lulus sarjana muda ekonomi tahun 1977. Riwayat pendidikan khusus garing pelatihan. Yang pertama, latihan prajabatan tingkat 2 tahun 1986 di Tahuna. Yang kedua, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan tahun 1994 di Tahuna. Yang ketiga, orientasi program Diklat tahun 1996 di Manado. Yang keempat, penataran P4 bagi PNS Eselon 5 tahun 1997 di Tahuna. Yang kelima, pengelolaan kawasan lindung dan daerah penyangga tahun 1998 di Manado. Yang keenam, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Generasi Muda garing Pramuka tahun 1999 di Tahuna. Yang ketujuh, Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum atau Diklat Adum Depdagri Angkatan 22 tahun 1999 di Manado. Yang kedelapan, Diklat Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah tahun 2006 di Jakarta. Riwayat kepangkatan. Yang pertama, dengan SK GKDH tingkat 1 Sulawesi Utara terhitung mulai tanggal 1 Januari 1986 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil daerah pengatur muda 2A. Yang kedua, dengan SK GKDH tingkat 1 Sulawesi Utara terhitung mulai tanggal 1 Juni 1987 diangkat sebagai pegawai negeri sipil daerah 100%. Yang ketiga, dengan SK GKDH tingkat 1 Sulawesi Utara terhitung mulai tanggal 1 April 1990 diberikan kenaikan pangkat menjadi pengatur muda tingkat 1 golongan 2B. Keempat, dengan SK Kepala BAKN terhitung mulai tanggal 1 April 1994 diberikan kenaikan pangkat menjadi pengatur golongan 2C. Kelima, dengan SK Kepala BAKN
terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 diberikan kenaikan pangkat menjadi pengatur tingkat 1 golongan 2D. Keenam, dengan SK GKDH tingkat 1 Sulawesi Utara terhitung mulai tanggal 1 April 2001 diberikan kenaikan pangkat menjadi penata muda golongan 3A. Dengan SK Bupati Kepulauan Sangihe terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 diberikan kenaikan pangkat menjadi penata muda tingkat 1 golongan 3B. Yang kedelapan, dengan SK Bupati Kepulauan Sangihe terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 diberikan kenaikan pangkat menjadi penata golongan 3C. Yang kesembilan, dengan SK Bupati Kepulauan Sangihe terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 diberikan kenaikan pangkat menjadi penata tingkat 1 golongan 3D. Dan dengan SK Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 00088-Cap-L-2710-3-2011 tanggal 7 September 2011 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi pembina golongan 4A. Riwayat pekerjaan garing jabatan. Yang pertama, staf administrasi garing pembukuan di PT Olden Nugraha Jakarta terhitung mulai tanggal 14 April 1977. Yang kedua, juru buku di Koperasi Unit Desa atau KUD murni Kecamatan Tahuna terhitung mulai tanggal 14 Mei 1983. Yang ketiga, staf pada bagian keuangan Sekretariat Wilayah garing daerah tingkat 2 Kepulauan Sangihe Talaut terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1986. Yang keempat, Kepala Kelurahan Soa Talwara Kecamatan Tahuna terhitung mulai tanggal 9 Agustus 1991. Yang kelima, pejabat sementara Kepala Subbagian Kelembagaan pada bagian organisasi Sekretariat Wilayah Daerah tingkat 2 Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut terhitung mulai tanggal 6 Oktober 1994. Yang keenam, Kepala Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna terhitung mulai tanggal 7 Mei 1999. Yang ketujuh, pelaksana tugas Kepala Kelurahan Soa Talwara merangkap Kepala Seksi Sosial pada kantor Kelurahan Soa Talwara Kecamatan Tahuna terhitung mulai tanggal 9 Juni 2001. Yang kedelapan, Kepala Kelurahan Soa Talwara Kecamatan Tahuna terhitung mulai tanggal 4 Mei 2002. Yang kesembilan, Kepala Subbagian Tata Laksana pada bagian organisasi dan tata laksana Sekretariat Wilayah Daerah tingkat 2 Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2002. Yang ke-10, dengan SK Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Negara nomor 000-Cap-LL-2710-3-2011 tanggal 7 September 2011 terhitung mulai tanggal 1 November 2011 diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. Almarhum Bapak Ofransius Tirimang telah mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia, khusus pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan pensiun selama 26 tahun. Riwayat pelayanan almarhum Ofransius Tirimang. Pengasuh sekolah minggu di Jemaat Gemis Nasaret Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak almarhum masih berusia remaja sampai dewasa. Pengurus Pelsus Remaja dan Pelsus Pemuda di Jemaat Gemis Nasaret Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diangkat sebagai Majelis Jemaat Gemis Patmos Tahuna dalam jabatan Samaset
periode 1986 sampai 1991. Diangkat sebagai Majelis Jemaat Gemis Patmos Tahuna dalam jabatan Penatua periode 1991 sampai 1996 dan 2006 sampai 2011. Tahun 1986 sampai 1991 diangkat menjadi Sekretaris Pelsus Pria Tingkat Jemaat dan Pelsus Pemuda Tingkat Jemaat. Diangkat menjadi Koordinator Pelsus Pria Kelompok 1 Jemaat Gemis Bethlehem Tahuna. Dan diangkat menjadi Ketua Pelka Laki-Laki Tingkat Jemaat Gemis Patmos Tahuna periode 2006 sampai 2011. Senin 5 September 2016, almarhum Bapak Ofransius Kirimang berangkat ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, terutama mata. Selama beberapa minggu ditemani istri dan anak. Karena tugas, anak kekasih Opok Deni kembali ke Tahuna lebih awal. Kamis 4 November 2016, almarhum Bapak Ofransius Kirimang bersama istri mendadak kembali ke kota Tahuna karena anak kekasih Opok Deni mengalami kecelakaan dan terluka di sekitar mata bagian kanan. Walaupun proses pemeriksaan kesehatan belum selesai karena berkeras dan rasa sayangnya yang besar terhadap anak sematawayang, almarhum Bapak Ofransius Kirimang diizinkan oleh dokter di Jakarta untuk pulang dengan catatan harus mengontrol kondisi kesehatan secara rutin di dokter terdekat, dan hal itu terus dilakukan. Almarhum Bapak Ofransius Kirimang meninggal dunia karena serangan jantung pada hari Minggu dini hari 19 Maret 2017 pukul 01.00 WITA di rumah kediaman keluarga Kirimang Salamate, ditemani oleh istri dan dua keponakan, Vike dan Isya. Almarhum Bapak Ofransius Kirimang menutup lembaran hidupnya dalam usia 61 tahun, 5 bulan, 9 hari, dengan meninggalkan 1 orang istri, 1 orang anak, 4 orang saudara kandung, keluarga besar Kirimang Talinaung, keluarga besar Salamate Hamal. Kematian bukanlah peristirahatan terakhir bagi almarhum Bapak Ofransius Kirimang, tetapi menjadi awal dari kehidupan yang tiada akhir. Air mata istri, anak-anak, saudara, keponakan-keponakan yang terakhir kalinya kepada almarhum, dan diharapkan kepada para lurah untuk dapat mengambil bagian sebagai pengusung. Sekali lagi diharapkan kepada para lurah untuk dapat mengambil bagian di depan peti jenazah
untuk menjalani tugas sebagai pengungsi. Foto